Nah, tolong kerjasamanya ya, semuanya di mute. Mic-nya tidak usah dinyalakan, kecuali nanti diizinkan untuk bertanya. Oke. Terima kasih kerjasamanya. Kak Debi Junita Nur, tolong di mute. Kak Sugiyarti, ya, minta tolong mic-nya di close aja, disilang aja. Oke, terima kasih. Baik, saya sapa-sapa dulu dari ada Kak Faisahwa dari Madiun hadir, ada Kak Hendri dari Padang juga hadir. Kemudian ada Kak mana nih? Terdengar tapi kurang keras. Oh, kurang keras suaranya ya. Yang lainnya gimana? Suara saya apakah kurang keras? Kak Rahmat MMBC Kurang 26, oke. Mak Danet Bekasi, aman, Om. oke, aman. Yang kurang keras bisa di volumenya ditingkatkan dan juga mungkin bisa pakai Jelas, headset Mas. ya. Jelas banget Jakarta Utara. Oke, terima kasih Kak Frelo, Yaya Ari dari kemudian oke, mood bisa langsung dari host. Ya, sangat bisa. Hanya saja kadang ada beberapa yang masih pengen menyalakan mic-nya. Dari host memang bisa. Gimana dong? Aku kok Nah, makin ini kesini makin. Kak Emma, gimana dong makin ke sini makin ke situ gitu kan. Intan Kota Mobagu hadir. Oke, ya Glenn dari Bogor silahkan. Terima kasih Kak Denny dari Joglonesia atau Joglo Jakbar. Oke. Mbak Nurjana dari Hong Kong. Wow, mantap sekali. Kak Melani dari Bekasi, ada Eko Nugroho Purbalingga, ada Kak Ari Lumajang, ada Kak Cahyo dari Cikeas, ada Muhammad Iqbal dari Kalimantan Timur ya, Samarinda hadir. Oke. Kemudian Kak Bongki UDSD, kemudian juga ada siapa lagi nih? Oke, suara oke. Kak Emfa Ungaran hadir, kemudian ada Kak Ahmadi Rembang, oke. Kemudian ada Kak Intan, oke, suaranya oke, oke jelas. Ada Kripson, Siprion, oke, Bekasi. Ada Yasmin dari Malang, kemudian oke, suara aman, suara oke. Dari Sri Dewi Gorontalo, sip, terima kasih sudah hadir. Ada Kak Budi, suaranya oke. Purwokerto hadir, Kak Ani dari Bandung, oke. Kak Syahwaludin dari Kota Bau-Bau, oke. Kak Zainal dari Lombok, ada Kak Syarif, lalu juga kemudian Kak Yasmin, jelas banget, oke. Suara oke. Kak Rey Malang hadir. Salam Adi dari Palu, MMBC 28, RTB Solo, wis mantap. Dari Hong Kong jelas ya, mantap sekali. Kemudian Kak Yuni, Jakarta Timur, lalu Planet Bekasi hadir, Kang Ade, kemudian ada ini Pekanbaru, ada Kak Maryati, Bekasi hadir, Kak Santi dari Semarang, Kak Ica, ada Pak Firdaus dari Bekasi Timur. Oke, sambil saya pastikan Pak Mardi dulu ya, sudah siap belum? Oke. Oke, lanjut lagi ya sambil menunggu Pak Mardiku. Ada Kak Iqbal dari Pasuruan, Kak Nina dari Depok. Di saya volumenya kecil, coba besarkan atau pakai apa namanya headset. Ada Kak Lina dari Jombang, ada Kak Tita dari Bekasi, ada Puerto Rico hadir. Oke, dari Kak Novi Kota Pariaman, ada Kak Arkom dari Cianjur, ada Kak Bayang dari Jagakarsa, Kak Ten dari Palembang, Syamsuddin dari Papolo, ada Muhammad Rizky dari Banjarmasin hadir, Kak Alfa dari Jakarta Utara, Kak Rifa dari Cilacap, ada Kak Abinyu dari tadi, ya silahkan, dari kemarin ya kira ya. Arjuno dari Surabaya, Kak Rahmat dari Bali, ada Bu Isti dari Solo, ada Kak Fitri Sutobondo hadir, ada Kak Sutrisno dari
Kelapa Gading hadir. Oke. Ada Kak Billy dari Kudus. Oke, terima kasih. Ada Kak Melisa dari Padang. Kemudian ada Kak Elmi dari Bandung. Ada Kak Tri dari Jakarta Timur. Ada Kak Adam dari Kebumen. Ada Kak Agung dari Medan. Kak Debi ya dari ada Kak Eldi dan seterusnya. Terima kasih yang sudah mengabsen ya. Kita Pak Mardiku minta tolong mic-nya di ini ya. Mic-nya di mute semuanya. Oke, jadi supaya suasananya kondusif. Ya, sambil kita tunggu Pak Mardiku hadir. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi malam ini malam yang sangat spesial karena malam ini ada tema Zoom yang apakah Anda Pak Mardigu itu mau pensiun di tahun 2024. Karena kabar yang beredar ketika kami ngopi bareng, ketika di acara RTP dan lain sebagainya, sudah berembus kabar bahwa Pak Mardigu ini mau pensiun di tahun 2024. Nah, kita tahu semua siapa Pak Mardigu, kemudian bagaimana effort dia untuk negara, untuk masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita semua pasti penasaran. Kenapa sih Pak Mardigu kok mau pensiun di tahun 2024? Pensiun dari mana nih gitu ya pertanyaannya. Kemudian alasannya kenapa, lalu plannya setelah pensiun seperti apa, kemudian juga info-info terbaru mengenai kelas 2023 ini kan kelas terakhirnya Bosmen Mardigu ya. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan ikut kelasnya Pak Mardigu, yakini bahwa pasti bisa, karena dulu saya hanya berawal dari baca buku Sadar Kaya, saya meyakini saya pasti bisa ketemu penulisnya, bahkan sekarang saya diizinkan untuk kolaborasi bisnis bareng bersama beliau, dan semenjak menjadi circle-nya beliau, saya berani berpikir besar, saya berani berpikir kreatif, saya berani berkolaborasi, saya berani ambil keputusan besar, yang dulunya ya kayaknya segini aja udah cukup deh gitu untuk makan dan lain sebagainya udah cukup. Tapi ternyata visi misi besar beliau membuat saya ikut terpancing, dan kita tahu pasti bahwa sebentar lagi mungkin akan ada pemilu ya. Kalau jadi ya pastinya udah capek dipecah belah oleh kaum-kaum tertentu. Nah, pada malam ini, tadi pagi saya sempat sharing dengan Pak Mardigu untuk yuk saatnya kita bersatu. Gitu ya. Lalu kemudian nanti di akhir sesi juga ada informasi bisnis dari Bosmen Mardigu, bisnis terbaru yang teman-teman syukur-syukur bisa bermitra dengan konsep bisnis ini. Ya, dan saya cek dulu sepertinya. Oke, saya cek dulu ya. Nah, teman-teman juga boleh nanti siapkan pertanyaan, mungkin jika ada pertanyaan. Ya. Kira-kira kenapa Pak Mardigu kok pensiun, lalu setelah pensiun ngapain? Sambil kita tunggu. Oke. Ya, ini dari berbagai macam kota seluruh Indonesia ya. Dari Wonogiri. Wonogiri kota kelahiran saya. Saya dari anak wong desa. Anak wong desa, anak petani ya. Jadi setelah membaca bukunya Bosman Sadar Kaya, saya menjadi tahu bahwa ternyata untuk menjadi kaya itu harus punya kesadaran kaya. Nah, teman-teman di sini, siapa sih yang nggak pengen kaya, siapa sih yang nggak pengen financial freedom, siapa sih yang nggak pengen hidupnya berkelimpahan, ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin boleh cek ya, jadi sebenarnya kesadaran kaya itu sudah ada belum sih dalam diri, caranya gampang sekali ya, karena teman-teman bisa coba sendiri di rumah, misalkan dengan pegang dada masing-masing ya, lalu katakan orang kaya, saya orang kaya. Nah, ketika mengatakan itu kira-kira ada perlawanan nggak? Ada penolakan nggak? Nyaman nggak?
Kalau tiba-tiba grek, masa iya sih saya orang kaya gitu. Nah, berarti masih belum ada kesadaran kaya yang full ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca bukunya Bosman yang Sadar Kaya, karena saya sangat recommended banget. Di situ benar-benar saya belajar bagaimana cara uang datang ya. Dan di salah satu kelas Bosman di apa namanya RTB itu saya juga belajar bagaimana eh, uang itu bekerja untuk kita. Karena kalau kita bekerja untuk uang, ya kita akan menjadi hamba uang. Tapi kalau di RTB, salah satu kelasnya Bosman yang kemarin di Solo, kita belajar bagaimana uang yang bekerja keras untuk kita. Jadi selama mengenal beliau, kemudian visi misi beliau untuk negara, nah, saya yakin dan percaya bahwa pensiunnya Bosman ini tidak akan meninggalkan kita kemana-mana. Dan saya yakin juga pasti untuk Indonesia, karena nasionalisme beliau sudah tidak diragukan lagi. Dan bersyukur beliau sudah hadir malam ini, jadi tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Bosman Mardigu. Recording in progress. Selamat malam Pak Mardigu, sudah. Nah, Oke. akhirnya gue diizinin masuk juga, gimana sih? Apa kabar dulur-dulur semua? Ya, selamat malam Pak Mardigu. Malam, aku gambarnya aku off kan karena aku lagi di jalan, jadi wajah yang nggak ganteng ini nambah jelek kalau gelap-gelap gitu kan. Jadi ngapunten, aku cuman suara doang, teman-teman. Ada berapa yang hadir saat ini? Ada 446 Pak Mardigu. Oh, nggih, dari mana aja? Dari seluruh penjuru Nusantara dan Pak Mardigu. Oke, jadi temanya adalah road to pension ya kalau nggak salah ya, apa jalan menuju pensiun gitu ya. Jadi teman-teman mungkin aku mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, pasti dulur-dulur semua sudah makan malam, udah beribadah, udah apapun, terus denger ujangannya Mas Bimo gitu kan. Terus ya di awal saya minta izin untuk eh, mengabari bahwa secara pribadi saya sudah mengumumkan resmi bahwa tahun 2023 ini adalah tahun terakhir saya untuk mengajar publik dan juga mengajar semua hal dalam bentuk penampilan fisik saya di udara ataupun di darat gitu ya. Kami manajemen dari Bosman sudah memutuskan waktu RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran 2023, dan sudah di-approve oleh seluruh stakeholder bahwa atau saya tahun ini adalah tahun terakhir pengajaran secara Pak Gian ke Sandiaga Uno, ke Pak Helmi sebagai mitra-mitra kita, bahwa ini tahun terakhir dan saya memutuskan untuk pensiun. Dan untuk itu selama tahun ini saya sangat serius untuk membantu saya, teman-teman, dan tentunya saya harus belajar terus gitu ya untuk bisa mentransfer sebisa-bisanya ilmu, tapi ilmu ala sontoloyo ya, bagaimana perjalanan bisnis atau pribadi gitu. Dan disebut pensiun ini sebenarnya harus kita luruskan. Pensiun itu bukan berarti kita stop gitu ya. Kita ada ada road, ada jalan yang membuat kita pensiun, dan saya hanya pensiun untuk bidang pengajaran di publik gitu ya. Ngapunten sekali lagi, tolong dipastiin suara saya cukup jelas nggak? Kalau jelas tangannya kasih tangan saya di Tadi sempat layar. putus Pak, sekarang sudah jelas lagi. Oh, oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi alasan pertama, saya mau buka-bukaan. Alasan pertama adalah sebenarnya waktu pertama kali kita masuk ranah publik di 2015-2016, itu saya sedikit keberatan gitu ya untuk, aduh aku nggak mau ngajar gitu ya. Karena sebenarnya saya pernah pensiun di tahun 2009 waktu itu, dan udahlah saya mau enjoy dengan dunia bisnis gitu ya. Terus
2015-2016 stakeholder teman anak-anak itu bilang Pak kita masuk untuk membangun community. Nah ini kalimat kunci pertama community itu begini. Jadi dulu sewaktu kita jualan maka ada yang namanya marketing. Salah satu tool marketing adalah brand atau merek, yang kedua adalah selling gitu ya. Dan dulu ada direct selling, direct marketing, terus menggunakan sosial media gitu ya. Dan anak-anak melihat bahwa di tahun 2016 itu bilang bahwa belajar dari Harley Davidson bahwa mengembangkan bisnis itu ternyata harus naik satu level, yaitu membangun komunitas. Gitu. Membangun community. Karena itu terlihat kita belajar dari yang mana? Salah satunya kita belajar dari Gojek. Gojek berdiri tahun 2009-2010. Gojek itu dapat momentum 2014-2015, momentum ya, jalanan macet Jakarta dapat momentum, jadi 4 tahun dia nunggu momentum terus, boom dia meledak. Dan kenapa dia bisa meledak? Karena ada juga yang bangun seperti yang sama, ada Bluejack dan sebagainya, tapi tidak meledak gitu. Karena ternyata dari tahun 2010 Gojek itu membangun namanya community atau komunitas. Jadi komunitas ojek online tuh di mana-mana ada anggotanya 10, 20, 30 dan inilah yang membuat Gojek menjadi sustain, menjadi bertahan sekian lama karena dia membangun community, gitu ya. Nah, di situ manajemennya Bosman ini bilang, kayaknya kita juga harus membangun community. Kalau enggak kita enggak sustain, gitu ya. Jadi kita lihat apa yang dibangun MS Glow itu juga membangun community. Nanti saya akan cerita tentang satu-satu. Terus apa yang Mixui itu bacanya apa sih si es krim itu gitu ya, itu pun bisa cepat segini karena dia ada community-nya, ada komunitas pecinta es krimnya gitu ya. Nah komunitas itu ternyata tidak bisa dibangun via online atau sekedar jualan, beli produk kita jualan, beli produk kita jualan, beli produk kita, nggak bisa. Karena itu bisa lihat ya, salesnya Unilever itu bergerak turun terus. Pon itu kosmetiknya bergerak turun terus. Karena dia gagal membangun komunitas. Karena sekarang ini time change, waktu itu berubah. Adanya TikTok aja sudah menggeser Instagram. Dan adanya chat GPT itu memukul TikTok. Aduh, cepat sekali nih dunia gitu ya. Nanti saya akan sampai sana. Saya akan balik lagi ke topiknya tadi, membangun komunitas. Nah, membangun komunitas itu yang paling efektif adalah jumpa darat. Karena vibrasi kita nggak bisa ditransfer lewat udara kayak sekarang ini ya. Mungkin karena teman-teman ya teman saya dan kita udah pernah ketemu beberapa kali, jadi vibrasinya nyambung, lebih mudah kita berkomunikasi. Nah, balik lagi ke membangun komunitas. Jadi kita mengadakan workshop, tujuannya adalah satu, mentransfer ilmu, dua, membangun komunitas. Karena sekali lagi, membangun komunitas itu kan, pertama ya kita berkenalan, benar nggak? Sudah hampir 10.000 alumni kita, kemudian kita kenalan. Nomor dua, setelah kenalan kita menjadi berteman, setelah berteman kita menjadi sahabat. Nah inilah sahabat-sahabat semua, karena itu saya di atas sahabat saya ngomongnya adalah dulur gitu kan. Karena saya nggak mau hanya sekedar kita berhubungan bisnis saja, kita pengen lebih panjang daripada pertemanan atau hubungan bisnis, tapi persaudaraan gitu ya. Kalau udah karena masih putus-putus lagi, aku dikabari ya kalau ada putus, diingetin lagi supaya voice-nya aku bisa dapet gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita turun dan kita menganggap saat ini komunitas kita sudah cukup bagus dan komunitas ini sekarang harus mulai membuat gerak atau udah mulai membentuk karya gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita setelah membangun komunitas tadi, hal ini kita mau transfer ke teman-teman yang topiknya malam ini adalah road to pension. Karena suatu hari sahabat-sahabat semua pasti juga akan pensiun. Pensiun itu adalah setidak-tidaknya tidak mengerjakan lagi apa yang kita kerjakan selama ini, tetapi memindahkan mengerjakan yang lain. Dan tapi yang penting adalah income Anda nggak boleh turun. Bahkan waktu pensiun pun income Anda harus naik, gitu. Ini yang harus kita bicarakan malam ini.
Jadi gini teman-teman, di dalam sebaran informasi sebelum ini saya tadi atau kemarin bertanya apa itu passive income dan active income. Terus apa itu kuadran kiri, apa itu kuadran kanan. Saya memilih bertanya begitu karena itu populis, semua orang tahu. Nah, tetapi kan kita sekarang mau diajarin adalah pensiun ala Bosman gitu ya. Jadi pertama ada dua hal yang harus dicatat atau diingat. Pertama, sumber income itu ada dua. Nomor satu ada namanya centralized income. Ini pasti teman-teman pada nyatetnya. Pendapatan itu atau income itu ada dua. Nomor satu namanya centralized income. Apa itu centralized income? Centralized income adalah income atau pendapatan yang bersenter pada diri Anda. Misalnya Anda seorang profesional, Anda ada seorang pelukis, Anda punya profesi penjahit, Anda jago kungfu gitu ya. Itu income-nya bergantung pada Anda, bersenter, berpusat pada Anda gitu. Itu satu. Yang kedua namanya, tentunya lebih atas dari centralized income. Yang kedua ada namanya distribute income. Jadi distribute income itu pendapatan Anda itu sudah bukan dari Anda lagi, tapi Anda sudah distribusikan dari berbagai sumber gitu ya. Nah, teman-teman, kalau Anda mau pensiun atau Anda baru boleh pensiun pada saat Anda sudah memiliki distribute income gitu. Nah, saya rasa diskusi malam ini adalah tentang road to pension atau jalan menuju pensiun dengan distribute income, dengan multiple streaming of income, dengan sumber pendapatan yang banyak yang Anda less work, bukannya no work ya, bekerjanya ringan, mengerjakan sesuatu yang Anda cintai, bersama orang yang Anda cintai, punya income tak terhingga, dan Anda mendistribusikan. Nah, seni mendistribusikan itu Anda harus bangun satu-satu, karena itu di zaman sekarang Anda harus multi talent, multitasking, dan multi income. Jadi belajar nggak boleh berhenti, mentang-mentang aku akunting, aku nggak bisa legal, aku nggak ngerti. Sekarang nggak ada kata-kata itu. Anda harus mulai baca, Anda mulai kenal, Anda harus multitasking dan multi talent. Ingat, bakat itu man-made. Saya ulangi lagi, bakat itu man-made, bukan God given. Jadi Anda bisa menentukan jalan hidup Anda, masa lalu Anda adalah masa lalu, tapi masa depan Anda masih suci. Jadi hiduplah untuk hari ini dan masa depan gitu ya. Jadi teman-teman, dimanapun Anda berada, saya membuka ini untuk Mas Bimo melanjutkan informasinya bahwa untuk pensiun Anda harus punya distribute income. Nah, apa itu distribute income? Jadi Mas Bimo akan melanjutkannya. Oke, saya rasa jangan saya itu aja hari ini. Ngapunten kalau ada salah kata. Saya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Mardika. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sedikit tapi mengena banget ya. Memang begitu, beliau Bosman itu tipenya memberikan sesuatu yang simple, ya. Kemudian dampaknya yang besar gitu ya. Jadi tadi ada centralized income, ada distribute income. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai merefleksi nih, iya nih, kapan nih saya pensiun? Kemudian sudahkah saya punya income yang tanpa saya harus terjun di sana berlama-lama? Artinya nggak kerja lama-lama di sana, ya kerja dari rumah saja atau lebih sering di rumah bersama orang-orang yang disayangi, banyak waktu dengan keluarga dan banyak uang gitu ya. Dan itu tertulis dalam buku Sadar Kaya teman-teman, dan 2017 saya memaksakan mindset itu masuk ke dalam kepala saya. Nggak tahu nanti bisnisnya apa, nggak tahu kerjanya apa, nggak tahu penghasilan dari mana, pokoknya saya paksakan. Dan puji syukur diizinkan tahun 2020 saya bisa bebas dari hutang. Ternyata nggak punya hutang tuh rasanya lega banget, enak banget. Ya. Kemudian dibandingkan waktu kerja yang bisa dikatakan pergi pagi pulang petang, yaitu
penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan saat kerja sebagai supervisor bahkan waktu itu. Nah, teman-teman, tadi Bosman saya ingin melanjutkan tongkat estafetnya beliau tentang distribute income. Ya, jadi lanjut ke kemitraan bisnis Bosman yang terbaru. Ya, siapa tahu ini menjadi salah satu solusi. Teman-teman boleh punya rencana atau plan distribute income yang lainnya, entah apa itu, misalkan bangun kos-kosan, bangun kontrakan, atau mungkin yang lainnya. Nah, malam ini izinkan saya share atas apa yang sudah diajarkan Bosman Madiku untuk share tentang distribute income. Ya. Saya izin share screen dulu ya, biar lebih enak sharing-sharingnya. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti tadi saya ulas sebentar, saya mengenal Bosman awalnya hanya dari membaca buku Sadar Kaya, karena dulu belum nonton YouTube ya, kuota buru-buru buat nonton YouTube ya, handphone aja masih jadul banget gitu. Tapi saya gemar baca buku dan salah satu teman saya yang mindsetnya bagus, karena saya ngeriset orang miskin sama orang kaya yang bedain apa sih gitu ya. Ternyata setelah saya ajak ngobrol, oh ternyata pola pikir yang membedakan orang kaya dengan orang miskin, bukan modalnya, bukan pendidikannya, bukan apa namanya warisannya dan lain sebagainya, melainkan ternyata dari mindsetnya. Gitu. Bukan juga dari kerja kerasnya, karena tukang bangunan, mohon maaf, tukang bangunan bukan yang paling kaya. Gitu. Jadi kerja keras ternyata nggak menjamin kekayaan. Nah dari buku ini saya belajar tentang bagaimana uang datang. Tadi sudah saya sampaikan, Bosman juga sempat mengulas juga bagaimana supaya punya banyak waktu dengan orang-orang yang disayangi, tetapi banyak uang. Income-nya dari distribute income. Gitu. Nah, saya izin memperkenalkan diri 1 menit teman-teman. Saya menggeluti bisnis online sejak 2016 ya. Sebelumnya pernah jadi karyawan, terakhir sampai di supervisor minimarket terbesar di Indonesia. Jadi kalau nggak si merah ya si biru ya. Biasanya ada pada depan. Nah, saya salah satunya. Kemudian saya memutuskan pensiun dini dari kerja itu 2016 sorry ya. Setelah itu lalu saya menggeluti bisnis online. Belajar dari warnet dan sebagainya ya dengan segala keterbatasan. Lalu di tahun 2020 saya menjadi mentor bisnis online dengan peserta 6.400. Saat ini saya juga menjadi mentor di kelas eksekutif affiliate dengan 3.800 peserta yang kelasnya belum ada setengah tahun ya. Kemudian saya juga personal coach di happiness mindset dan hoki protokol. Jadi bagi teman-teman yang ingin happy dan hoki, nah saya juga bisa membantu teman-teman karena hoki itu ada polanya, hoki itu bisa diciptakan, dan ketika orang happy, itu lebih mudah menarik hoki. Kemudian saya juga certificate hipnoterapis dan certificate modern metaphysical hypnosis. Saya juga seorang YouTuber, konten kreator, dan saya tinggal di Jogja. Dan saya punya cita-cita, walaupun saya tidak kuliah, saya hanya lulus SMA, saya pengen punya gelar DRSSH ya. Artinya di rumah saja kalau bisa sugih ya. Jadi, dan ini ya memang kalau dari kekayaan belum kayak Raffi Ahmad lah, tapi ya dibandingkan dulu waktu kerja jadi supervisor udah jauh berlipat-lipat lah gitu ya. Dan saya pengen juga ajarkan itu kepada teman-teman, karena gagal ada polanya, sukses juga ada polanya. Kalau teman-teman berada di pola sukses, maka teman-teman akan jauh lebih mudah mendapatkan kesuksesan itu. Nah, yang belum mengenal Bosman Madiku bisa cek di video YouTube-nya, teman-teman bisa kunjungi visi misi Bosman, kemudian bagaimana dia sering mengkritik pemerintah, namun dengan solusi ya, karena kadang gemes dengan pemerintah saat ini yang kok sila kelima ini kemana sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kayaknya kok sudah nggak berlaku gitu ya. Masih banyak panti asuhan di mana-mana, termasuk panti asuhan yang dibikin oleh Bosman ya, Rumah Yatim Indonesia, itu salah satu sindiran buat pemerintah bahwa sila kelima ini belum berlaku di Indonesia. Makanya tadi ketika saya jawabnya dengan Bosman, Mas saatnya kita bersatu, kemudian coba ajak teman-teman untuk mana NKRI-mu, ya gitu. Nah juga Bosman sudah diundang beberapa kali ke Daily Corbusier ya, nggak cuma sekali 2 kali. Kemudian di Denny Sumargo juga pernah. Lalu teman-teman malam ini saya ingin membahas tentang distribute income dari BRO, Business Right Owner. Itu adalah komunitas yang dibangun Bosman untuk bagaimana Bosman itu ingin membantu masyarakat dari kalangan bawah. Karena saat ini Bosman belum memangku kebijakan negara, belum RI1 atau belum Lordnya RI1 ya. Kita sama-sama tahu bahwa ternyata RI1 juga ada Lordnya gitu kan. Nah, Bosman juga sekarang belum jadi RI1, belum jadi Lordnya. Semoga saja 2024 nanti konsep Newman bisa diterima oleh siapapun yang menjadi presiden. Nah,
Makanya beliau terdorong, tergerak, ini kalau nunggu saya menjadi RI1 atau menjadi Lordnya RI1, nunggu konsep Newman dipakai, kayaknya masih kelamaan. Gimana kalau mulai aja dari sekarang gitu. Ya, jadi Bro itu adalah business right owner atau hak bisnis kemitraan, dan saat ini ada 3 produk teman-teman. Yang pertama adalah RTB, Road to Billionaire. Ini kelas bosman yang menurut saya sangat worth it sekali karena harganya ternyata tidak sebesar dengan kelas-kelas yang lainnya, namun isinya benar-benar wow. Nanti saya ulas ya. Lalu kemudian ada micro goal, ini emas kecil yang sangat powerful sekali untuk buat bisnis dan juga sudah memberikan penghasilan kepada saya juga lumayan wow dibandingkan kerja kantoran. Lalu coming soon ya, Freenet power bank rumah, ini juga nanti teman-teman yang ingin mengetahui detail tentang power bank rumah silahkan datang ke RTB Malang, RTB Tangerang, dan Bali. Di mana kemarin di Solo juga langsung didemokan, jadi bentuk power bank-nya kayak apa, powernya kayak apa, ketika menyalakan kompor gas seperti apa, dan lain sebagainya, teman-teman bisa tonton sendiri di acara RTB. Nah, saya ingin ulas salah satu produk dulu, yaitu Road to Billionaire, di mana Road to Billionaire itu izinkan saya untuk mereview materinya ya. Jadi pertama adalah perjalanan Pak Mardigu menuju bilioner. Dan saya ikut kelas Pak Mardigu itu sudah beberapa kelas saya ambil dari MMBC, Millionaire Mindset Bootcamp, kemudian CEO Mastermind, lalu RTB ini. Nah, RTB ini ada hal yang sangat membuat saya kaget ya, karena sepanjang Pak Mardigu mengisi materi itu belum pernah meneteskan air mata. Ya. Teman-teman ingat waktu RTB Solo kemarin, Pak Mardigu sudah hampir meneteskan air mata karena benar-benar menceritakan perjalanan beliau dari minus 5M per bulan menjadi seorang bilioner itu seperti apa ya. Cara pandangnya, cara berpikirnya, kemudian cara bagaimana dia mencari jalan dan lain sebagainya tanpa harus memecat karyawan, itu benar-benar diceritakan. Bahkan nggak cuma sekedar cerita, ilmunya dikasihkan. Ini loh perjalanan menjadi bilioner. Nah, teman-teman pastinya kalau pengen ke Amerika, itu pastinya kalau diajak sama orang bule, sama dibandingkan orang yang misalkan agak hitam dari Gunung Kidul misalkan gitu ya. Saya punya teman di Gunung Kidul. Kira-kira lebih yakin mana nih diajak orang bule atau orang yang hitam petani misalkan gitu ya, yang belum pernah ke Amerika katakanlah. Nah, pastinya akan lebih yakin dari orang bule yang sudah pernah ke Amerika. Nah, kalau teman-teman pengen jadi bilioner, kira-kira lebih yakin didampingi atau mendengarkan nasihat teman-teman yang sesama karyawan, yang mungkin dalam tanda kutip dulu waktu saya karyawan banyak retorikanya, atau teman-teman lebih ingin mendengarkan dari orang yang memang sudah menjadi bilioner. Salah satunya adalah Pak Mardigu. Pak Mardigu juga menceritakan sahabat-sahabatnya perjalanannya menjadi bilioner. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana ketika beliau mengubah circle, itu mengubah segalanya. Bagaimana ketika mencari minus 5M per bulan, beliau mengubah circle dan menjadi perubahan yang begitu besar di dalam beliau mengambil keputusan bisnis, kemudian peluang-peluang bisnis, semua berawal berubah dari bagaimana beliau mengubah circle. Jadi kalau teman-teman sekarang masih, mohon maaf, menjadi orang-orang biasa, belum menjadi orang sukses, cek circle terdekatnya sekarang siapa saja. 10 teman dekatnya siapa, kemudian hitung penghasilannya berapa, lalu dirata-rata, apakah itu penghasilan teman-teman. Jika memang iya, tambahkan 1 orang lagi, misalkan yang bilioner, untuk masuk ke dalam circle terdekat, lalu di rata-rata, maka penghasilan teman-teman naik. Nah, kemudian tadi juga saya sempat ulas di awal bahwa di RTB itu kita bagaimana supaya tidak menjadi budak uang, ya. Bukan bekerja keras untuk menjadi budak uang, bukan ngejar-ngejar uang, tapi bagaimana menjadi master of money, yaitu make money work harder. Jadi bagaimana membuat uang bekerja lebih keras untuk kita. Lalu di sana teman-teman juga dites, dicek sio kayanya apa, kemudian partner yang cocok seperti apa. Karena di dalam bisnis itu minimal ada 2 partner, 3 dengan kita. Nah, 2-nya itu kalau kita misalkan seorang star, itu kita harus punya partner apa. Kalau kita seorang deal maker, itu kita harus punya partner seperti apa. Kalau kita sebagai seorang supporter, itu kita harus punya partner seperti apa. Sehingga teman-teman nanti ketika mau menjadi bilioner, ini benar-benar ilmu teknisnya diberikan teman-teman. Lalu apa itu entrepreneur, apa itu entrepreneur juga dibahas di sana, kemudian bagaimana organic growth dan unorganic growth juga dibahas. Lalu ada productivity dan attitude, itu mana yang paling priority. Ya, kemudian ketika productivity-nya rendah, tapi attitude-nya tinggi, karyawannya harus diapain. Kemudian kalau productivity-nya
tinggi, tetapi attitude-nya rendah. Sales-nya jago, omsetnya jago, tapi attitude-nya kok kayak gitu ya, itu karyawannya harus diapain? Atau kalau rendah kedua-duanya gimana? Kalau tinggi kedua-duanya gimana supaya dia nggak berpindah ke perusahaan lain, nggak disikat oleh perusahaan lain. Jadi semuanya tipsnya diberikan oleh beliau. Karena kemarin pertanyaan terbanyak bagi beberapa business owner adalah itu, kendalanya mendidik orang sudah pinter, ternyata dia jadi kompetitor. Nah, ternyata dari sudut pandang Pak Madiku itu bukan kompetitor, itu menarik sekali ketika dibahas di RTP. Kemudian staff itu harusnya seperti apa, supervisor, manajer, kemudian direktur itu juga harusnya seperti apa. Kalau dibahas juga wealth sama dengan value kali leverage, ini juga dibahas detail di RTP. Kemudian teman-teman di sana punya kesempatan relasi baru, dapat circle baru, kenal beberapa brand owner, beberapa business owner, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian teman-teman setelah mengikuti RTP, teman-teman mendapatkan hak bisnis kemitraan atau BRO tadi, teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman ikut RTP. Atau kalau misalkan malam ini teman-teman memutuskan untuk mendaftar kelasnya, malam ini juga teman-teman langsung dapat hak bisnisnya yang besok atau bahkan malam ini langsung teman-teman bisa pakai. Dipakai untuk apa aja nanti kita lanjut di slide berikutnya. Dan kemudian Pak Madiku ini saya pikir kelas RTP yang begitu murahnya dibandingkan kelas yang lain, saya pikir setelah kelas selesai, ternyata enggak. Ternyata ada coaching lanjutan ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu itu ada Zoom lanjutan, kemudian ada beberapa insight, kemudian kemarin bahas tentang passive income, hari ini bahas tentang kuadran kiri dan kuadran kanan. Jadi benar-benar beliau memberikan beberapa insight-insight baru yang setelah RTP ini teman-teman benar-benar masih dipantau. Ini loh, untuk menjadi bilioner jalannya seperti ini. Kita masih sering diingatkan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang powerbank rumah bisa datang ke RTP. Dan sayangnya ini adalah tahun terakhir Bosman Mardiku mengadakan kelas offline. Ya, ingat ini tahun terakhir beliau. Tahun 2024 Bosman sudah tidak mengadakan kelas offline. Jadi pastikan teman-teman tidak kehabisan kuota karena yang Malang ini sudah banyak sekali yang daftar, kuotanya sudah semakin menipis. Jadi teman-teman pastikan segera daftar, jangan nunggu H-5, H-4, H-3, H-2, H-1 ya. Karena kalau kuotanya sudah ditutup karena pesertanya sudah membludak ya sayang sekali gitu. Karena ini kesempatan tahun terakhir Bosman Mardiku mengadakan kelas offline ya. Jadi nanti ada Malang, ada Tangerang, jadi Malang itu 25 Februari, Tangerang 11 Maret, kemudian di Bali ada 8 April. Nah, ini walaupun masih jauh, teman-teman bisa daftar malam ini. Kenapa? Karena teman-teman langsung dapat hak bisnisnya. Untuk apa? Salah satunya untuk mereferensi kelasnya beliau. Gitu. Jadi teman-teman bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing, bisa kasih kabar kepada fans-fansnya Bosman, sahabat Bosman, sedulur-sedulurnya Bosman, bahwa nih Bosman mau pensiun, ini ada kelas terakhir di kelas tahun terakhirnya Bosman, yuk ikutan. Ketika teman-teman mereferensi nanti ada hitungan bonusnya dan teman-teman sekaligus yang direferensi menjadi tim bisnisnya teman-teman. Nah, jadi saya belajar dua hal penting ya. Jadi rumus sederhana mengubah hasil adalah satu mengubah sumber informasi dan juga yang kedua adalah mengubah circle. Nah, jika teman-teman ingin kehidupannya meningkat, pastikan sumber informasinya meningkat. Karena kalau sumber informasinya masih sama saja, kemungkinan besar hasilnya masih sama. Kalau circle-nya masih sama, kemungkinan hasilnya masih sama. Tapi ketika teman-teman ada sumber informasi baru, entah itu baca buku, entah itu nonton video-video motivasi, video-video tentang bisnis, atau teman-teman ikut kelas-kelas pengembangan diri, kemudian circle-nya bertambah dengan orang-orang yang punya penghasilan lebih tinggi, pasti teman-teman akan lebih mudah untuk mengubah hasil jauh lebih baik. Ya, jadi investasi road to billionaire berapa sih gitu ya? Sorry, mohon maaf, tolong jangan dicoret-coret ya. Izin untuk menghilangkan dulu ya. Oke, minta tolong jangan dicoret-coret ya layarnya ya. Oke, saya lanjut. Jadi CEO Mastermind itu antara 10 sampai 12 juta ya, harga normalnya 12 juta kalau misalkan nggak sedang promo. Lalu MMBC juga harga normalnya itu 7,5 juta. Nah, kira-kira RTB Road to Billionaire ini berapa? Ya, Road to Billionaire ini hanya 2.950 dan teman-teman sudah dapat BRO, sudah dapat hak bisnis kemitraan. Teman-teman sudah masuk komunitasnya Bosman Mardiku. Yang tadi ada produk Road to Billionaire, ada produk Micro Goal, ada powerbank rumah, dan
Di MLP kemarin kami mendapatkan bocoran, salah satunya ada produk untuk pria, yaitu untuk merawat wajah, merawat rambut, merawat bagaimana supaya pria ini terlihat awet muda, karena selama ini perawatan lebih identik dengan wanita. Nah, bagaimana pria ini bisa terawat juga, itu. Akhirnya ada yang memperhatikan kaum pria. Itu. Yang saya bayangkan karena kosmetik pria ini belum digarap maksimal. Kalau Bosman mau garap, wah saya siap dukung banget tuh. Ya. Jualnya pasti kayak kacang goreng. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa ini terakhir Bosman Madiku mengadakan kelas offline, jadi jangan tunda supaya kuotanya tidak kehabisan, karena di Tangerang dan Bali pun juga sudah ada yang daftar, walaupun masih bulan-bulan depan gitu ya. Nah, kemudian produk yang kedua adalah microgoal ya. Jadi microgoal ini ada 3 konsep terbaru di tahun 2023. Yang pertama adalah bagaimana microgoal ini sebagai pendukung bisnis saat ini. Kemudian bagaimana microgoal bisa untuk jadi reseller atau teman-teman yang jago jualan, yang suka jualan, atau juga bisa sebagai teman-teman yang mau bangun tim, mau bangun passive income, seperti yang tadi disampaikan Bos Mardiku di awal. Nah, teman-teman nanti bisa dengarkan, bisa simak kira-kira cocoknya yang mana, cocok cuannya yang mana, dan cocok style pribadinya yang mana. Gitu. Kalau saya kerjakan semuanya, karena semuanya itu ada income-nya, ada cuannya, jadi saya nggak ngambil salah satu ya, karena salah satu mindset kelimpahan itu adalah dan, bukan atau. Kamu mau buat penunjang bisnis, apa yang jualan, apa yang passive income. Biasanya kalau mindset biasa memilih salah satu. Tapi kalau mindset kelimpahan, saya pilih buat pendukung bisnis saat ini dan reseller dan bangun tim untuk passive income. Oke, jadi contoh untuk pendukung bisnis saat ini, teman-teman, contohnya ini ada apa namanya, seperti kartu ya, seperti kartu yang di tengahnya ada emas kecil. Ini salah satu contohnya, misalkan ini kopi tenan ya, kemudian di situ ditulis slogan ngopi sambil nabung emas. Kemudian katakanlah berat emasnya itu 0,01 gram. Nah, kalau dikumpulkan sampai dengan 5 gram, itu bisa ditukar dalam bentuk antam. Ya. Jadi teman-teman yang punya brand owner, punya business owner saat ini, ya punya produk apapun itu, teman-teman bisa kasih gift-nya emas. Dan ini HPP-nya kalau sudah mitra, itu per lembarnya cuma 11.000. Katakanlah orang belanja 100.000 atau 150.000 dikasih free 1 emas. Nah, kira-kira ketika dikasih emas, responnya seperti apa? Kira-kira. Saya yakin pasti difoto. Pasti buat story. Ya kan? Ketika difoto dan di story, maka brand kopinya ini naik. Kemudian cerita nggak sama teman-temannya, ngopi di tempat kopi tenan itu dapat gratis emas loh. Setelah cerita sama teman-temannya, lalu dia pengen ngopi di tempat lain nggak kira-kira? Karena di tempat lain ini nggak ada emas. Gitu. Di situ dapat gratis emas. Di situ dapat gratis emas. Sebentar ya, saya keliru lagi. Oke. Kak Ahmad, tolong ya, jangan dicoret-coret. Nah, ketika orang yang belanja dapat gratis emas, itu artinya apa? Ngikat customer supaya tidak pindah ke kompetitor. Kemudian saya kemarin juga bikin emas seperti ini untuk branding kelas Jago TikTok Affiliate, lalu juga kartu nama pun saya bikin ada emasnya. Teman-teman nanti yang hadir di RTP Malang, nanti silakan temui saya kalau pengen contoh kartu nama yang ada emasnya, nanti saya kasih free ya. Hanya saya mengingatkan buat teman-teman jangan sampai kompetitor duluan ya, jadilah yang pertama, jangan sampai kompetitor duluan. Jadi kemarin juga ada beberapa teman yang ngejar-ngejar untuk custom design ya, salah satunya kemarin pengen custom design untuk produk madunya ya. Karena punya beberapa produk madu yang pengen menaikkan brandnya juga, pengen membuat customer loyal juga. Kemudian bagi teman-teman yang ini reseller, kabar baiknya microgoal itu tidak ada sistem dealer, distributor, agen. Jadi misalkan dealer daftarnya 50 juta untuk ambil provinsi, distributor 25 juta untuk kabupaten, agen 5 juta untuk kecamatan. Itu di microgoal tidak ada. Jadi sistem ini tidak dimonopoli, dan kabar baiknya ketika sudah mencapai 5 gram, siapapun yang beli microgoal mencapai 5 gram, bisa ditukar antam. Ya, bisa ditukar antam. Nah, ini salah satu contoh kemarin saya habis nuker antam, ya 15 gram. Nah, jadi saya kumpulin sedikit-sedikit, saya daftar bro dapat emas, saya daftar bro dapat emas, lalu beberapa saya tukar ke manajemen untuk ditukar emas antam, dan beberapa saya jual online. Gitu. Karena dijual online juga dapat cuan, nilainya bahkan malah lebih besar daripada ketika dapat emas antam. Gitu. Nah, yang ketiga,
Konsep ketiga adalah bangun passive income bersama tim reseller Anda. Jadi teman-teman kalau punya tim reseller besar, dan ini tim reseller ini kerjanya bareng-bareng, bukan kerja sendirian. Termasuk malam ini saya juga mensupport beberapa teman-teman yang membangun tim reseller. Jadi teman-teman yang menjadi tim reseller bisa punya potensi passive income, bukan active income ya, passive income 100 juta rupiah per bulan dalam waktu 1 tahun. Ya. Nah, sebelum lanjut ke detail bagaimana perhitungan bonusnya dan lain sebagainya, sekarang pertanyaannya ini, kenapa sih harus emas itu ya? Kenapa Bos Mardigu menciptakan bisnis yang bisnisnya adalah emas? Gitu. Nah, teman-teman boleh ditulis di kolom chat, kolom komentar, apa yang teman-teman rasakan ketika melihat emas seperti tadi, emas antam, emas batangan, kira-kira perasaan apa yang muncul instan? Ya, oke, mewah, keren banget. Kak Sandy mewah, Kak Tri senang, ya betul. Secara psikologi dengar kata emas itu udah senang dulu. Harga, kemudian Kak Intan, harga emas terus naik, oke betul sekali. Kak Jo kemakmuran, betul. Kemudian Kak Rizal investasi, sangat betul. Kemudian Kak Syafriani senang, oke. Kak Masmus keren, oke. Kak Arif senang. Kak Andriani elegan, betul. Kak Wijaya eksklusif, yes. Kak Pri itu untuk menjaga nilai, betul sekali. Kak Wahyudi, emas itu mulia. Kemudian Coach Helmi itu emas berdaya, sangat betul sekali. Kak Rahmat, emas akan menguasai dunia, yes. Kemudian Bunda Alis investasi, Muhammad Arif aset, oke. Kepengen punya juga. Kak Nuraida, oke. Kak Rahmat Sultan, oi, ya. Kak Alvan sejahtera, Kak Tris berkelimpahan, kemudian Kak Joko tidak kenal investasi, tidak kena inflasi, sangat sepakat sekali. Dan masih banyak banget, terima kasih yang sudah tulis di kolom komentar. Dan salah satunya adalah harga emas ini cenderung naik. Nah, coba kita cek ulas ke belakang ya. Ternyata di tahun 90 harga emas itu cuma 25.000 per gram, teman-teman. Ya, tahun 90 hanya 25.000 per gram. Seandainya tahun 90 waktu itu punya 100 gram, kira-kira sekarang berapa? Ya, kira-kira sekarang berapa? Karena tahun 90 itu 100 gramnya berapa sih? Cuma 2,5 juta, teman-teman. Jadi cuma 2,5 juta. Seandainya tahun 90 lalu saya beli emas 100 gram dengan 2,5 juta, itu sekarang sudah jadi 100 juta gitu. Ya, sayang sekali saya waktu itu belum sadar beli emas gitu ya. Kemudian di tahun 2000 itu 370 per gram, lalu di tahun 2010 itu 430 per gram. Kemudian di tahun 2020 ada pernah menyentuh 1 juta per gram. Ya. Lalu pertanyaannya, di tahun 2030 nanti kira-kira berapa per gram? Ya. Jadi tujuan kami malam ini salah satunya untuk edukasi teman-teman supaya punya tabungan dalam bentuk emas. Karena kalau nabung uang di bank, kemudian dibiarkan banyak, ya paling dapat bunga jadi riba dan tergerus sama nilai inflasi. Semakin lama makin nggak ada nilainya. Tapi kalau teman-teman tabung dalam bentuk emas, 10 tahun ke depan cek jadi harga berapa. Nah, maka dari itu jangan sampai ketika nanti tahun 2030, waduh, kenapa ya dulu waktu Mas Bimo presentasi kok saya nggak segera beli emas gitu ya. Jadi saya pun juga menyesal tahun 90 kenapa nggak beli emas. Maka dari itu yuk sama-sama supaya tidak menyesal untuk kedua kalinya, kita mulai rame-rame nabung emas. Dan beberapa literatur mengatakan harga emas dunia diprediksi naik tajam di tahun 2023 sampai dengan 120%. Ya, kemudian ini diprediksi 1,6 juta per gram. Tahun depan ini berita tahun 2022 ya. Kemudian ini yang membuat saya agak menggelitik ya, lumayan mengundang perhatian. Kenapa Cina ini borong emas sampai 32 ton? Ya. Kenapa Cina borong emas sampai 32 ton? Pastinya bukan iseng, saya yakin bukan iseng. Ya. Lalu kemudian toko emas selalu ramai dan banyak yang ingin membeli, namun terkendala budget. Di luar sana masih banyak yang belum bisa beli emas karena harganya lumayan. Dan banyak masyarakat yang belum teredukasi pentingnya menabung dalam bentuk emas. Nah, ini contoh toko emas selalu ramai, ke mall pun toko emasnya juga selalu ramai.
lalu mau tanggal tua, ya tanggal muda, mau BBM naik, minyak goreng naik, ya toko emas selalu ramai gitu. Makanya ketika saya ngantar istri, saya sempat kepikiran, rasanya punya toko emas gimana ya? Kayaknya nggak perlu nyari customer gitu. Karena dulu waktu saya jadi supervisor, saya harus nyebar leaflet ke gang-gang, saya harus ngadain promosi, bikin pamflet harga yang besar, diskon, kasirnya suruh penawaran ini itu, ya nawarin pulsa, nawarin promo. Tapi kok toko emas tuh nggak perlu nawarin, nggak perlu sebar leaflet, nggak perlu cari-cari orang, tapi yang datang selalu ngantri. Ya. Namun juga banyak orang yang sebenarnya belum mampu beli emas walaupun pengen, ya, karena budgetnya ternyata masih belum nyampe. Nah, microgold ini menjadi solusi teman-teman, karena bisa menyimpan emas, menabung emas mulai dari 0,01 gram. Ketika nanti jadi 5 gram ditukar dalam bentuk antam. Gitu. Lalu berikutnya, banyak masyarakat yang belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas, masih dalam bentuk saldo rekening uang. Nah, coba teman-teman cek 10 teman dekat saat ini siapa yang rutin nabung emas. 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau mungkin tidak ada orang. Maksudnya tidak ada yang sadar rutin nabung emas ya, dari 10 teman dekat saat ini. Artinya apa? Kalau teman-teman punya bisnis emas, lalu kemudian teman-teman edukasi mereka, seperti saat ini saya mengedukasi pentingnya nabung emas, terjadi transaksi, teman-teman cuan. Ya, sampai di sini paham cara melihat peluangnya ya. Nah, kemudian peta kompetisi ini. Harganya kompetitif, kemudian harganya seragam, tidak berlapis, jadi teman-teman mau ambil paket yang tertinggi, paket yang terendah, tetap dapat harga yang termurah, ya, tidak bisa dimonopoli. Lalu microgold ini belum digarap secara online, dan peluangnya masih besar, dan bisa ditukar dalam bentuk antam. Ini salah satu contoh video saya ketika microgold ini ketika menjadi 5 gram bisa langsung ditukar dalam bentuk antam atau ditransfer ke saldo dinaran. Nah, setelah jadi saldo dinaran, teman-teman bisa tarik emasnya ya. Jadi ini ATM emas. Kalau ngambil uang dari ATM, isinya uang itu sudah biasa ya. Tapi bagaimana ketika ngambil emas dari ATM ya? Dari ATM keluarnya adalah emas. Nah, ini saya pernah praktek di kantor dinaran ya. Jadi menarik dari ATM yang keluar bukan uang, melainkan emas. Ya. Transaksi ambil emas Anda sudah berhasil, mohon tunggu sebentar, dan hanya pakai handphone teman-teman, nggak perlu pakai kartu. Ya. Nggak perlu pakai kartu, walaupun di dinaran juga ada kartu ID Cash. ID Cash ini sudah berlogo GPN. Ya. Nah, jadi keluarnya seperti ini, dan coba kita lihat sebentar ketika dibuka. Mohon maaf nanti yang mencoret-coret kalau kena karantina ya. Siapa tahu nanti kena karantina, cinglong gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa ditransfer ke saldo dinaran lalu diambil di ATM atau ditukar dalam bentuk antam. Microgold-nya dikirim ke kantor microgold, kemudian tinggal tunggu di rumah, antamnya akan dikirim ke rumah teman-teman. Harganya kompetitif teman-teman, harga mitra 0,01-nya hanya 11.000, harga umum minimal ya, minimal harga umumnya sekian, boleh teman-teman jual lebih tinggi karena kompetitor harganya juga lumayan tinggi ya, yang custom series saja 28.000 per 0,1-nya, kemudian 0,5-nya 79, padahal di microgold hanya harga mitra itu hanya 55 gitu. Kemudian tempat lain kalau sudah banyak mau buat apa gitu kan, bagaimana kelanjutannya? Apakah bisa ditukar dalam bentuk antam gitu kan. Nah, kalau microgold itu ketika sudah banyak bisa ditukar antam gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa wah ini peluang emas nih, peluang cuan untuk nggarap emas ini makin gede nih gitu. Oke banget nih. Mungkin ada yang berpikir gimana ya kalau saya bikin sistem reseller sendiri. Oke, teman-teman saya akan berikan ilustrasi kalau teman-teman bagaimana membuat reseller mandiri dan bagaimana kalau bermitra dengan microgold. Jadi kalau teman-teman mau bikin reseller mandiri, teman-teman harus sediakan domain hosting paling nggak 2 juta per tahun. Ini yang masih di level rendah ya. Karena kalau nanti usernya meningkat, pasti harus perlu upgrade hosting. Lalu juga template reseller itu ada yang 600 ribuan per tahun. Gaji admin CS itu kalau di Jogja 2 jutaan ya 24 juta per tahun. Gaji tukang packingnya juga sama, totalnya 50 jutaan per tahun. Ini belum sama ruko, belum sama yang lain-lainnya ya, biaya tetapnya ya. Kemudian kalau teman-teman nggak bisa bikin websitenya, jasa kelola websitenya 10 juta, biaya packingnya, gunting, plakban, selotip, dan lain sebagainya, upgrade hosting ketika lemot,
Kemudian mentoring skillnya bagaimana supaya timnya jago jualan, kalau nggak bisa mentoring harus hire orang. Lalu modal produknya seperti apa nih kalau mau buka toko emas ya, reseller emas kira-kira modalnya berapa? Saya kira untuk reseller mandiri 100 juta nggak cukup teman-teman. Ya. Namun kalau teman-teman bermitra dengan Microgold, teman-teman hanya dengan 2.950 teman-teman sudah dapat semuanya. Dan plus kabar baiknya dengan teman-teman investasi 2.950 teman-teman sudah dapat gratis emas totalnya 2 gram. Tetapi bukan 2 gram satu keping, yaitu ada sekitar 150-an keping lah. Dari berbagai macam ukuran 0,01, 0,02, 0,05 tergantung stok di kantor. Nah, supaya mudah hitungannya, katakanlah dapat 0,01-nya 200 piece. Kalau dijual 15 ribuan kali 200 ya udah dapat 3 juta, cuma 50 ribu gitu kan. Artinya daftar mikro ini juga bisa dikatakan gratis untuk punya bro-nya itu. Bahkan per hari Senin kemarin itu beli bro, ya beli Microgold itu sudah bisa ditopet dengan sistem cicilan ya. Di Shopee-nya segera menyusul, di topetnya bisa dengan sistem cicilan. Artinya teman-teman transaksi sekarang bisa bayarnya bulan depan ya, 30 hari ke depan baru bayar. Bayarnya mau full boleh, mau dicicil juga boleh. Di situ sudah disediakan beberapa aplikasi cicilan yang teman-teman bisa pakai. Kalau teman-teman misalkan, waduh kok 2.950 masih belum ada nih, tapi pengen jalanin bisnisnya karena peluangnya wow banget. Apalagi sahabat-sahabat Bosman Siap Coaching, termasuk beliau juga sering mengadakan pelatihan untuk para mitra-mitra Microgold. Ya. Kemudian bangun passive income, kerja tim itu potensi income-nya sampai dengan 100 juta per bulan ya, dalam waktu 1 tahun. Dan ini salah satu beberapa bonus marketing Microgold. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang bermitra, ya teman-teman sharing edukasi pentingnya nabung emas. Ketika ada yang bermitra, teman-teman dikasih di grup sales kiri dan grup sales kanan. Ya, jadi kalau ada yang bermitra 1 orang ditaruh di sebelah grup sales kiri, ya dapat bonus referral 150.000. Kemudian di grup sales kanan juga sama, dapat referral 150.000. Nah, kalau si merah ini yang mereferensi si kuning yang dapat 150.000, si kuning, tapi si merah ini menjadi timnya si biru, menjadi timnya teman-teman yang walaupun hanya mereferensi si kuning saja. Kenapa? Karena ini kerja tim, bukan kerja sendiri. Berikutnya juga teman-teman di grup sales kanan, makanya teman-teman ini bisnis pakai speed, kecepatan, cepet-cepetan ngambil keputusan, karena bisa jadi teman-teman belum jalan, di bawahnya sudah ada tim yang diberikan oleh tim yang di atasnya gitu ya. Nah, ketika terjadi 3 titik di kiri, 3 bro di kiri, 3 bro di kanan, maka teman-teman dapat bonus lagi 450.000 ya. Kemudian dengan catatan flash out-nya 30 pasang per hari atau 4,5 juta. Jadi kalau 1 bulan itu sekitar 135 jutaan lah gitu ya. Dan ini bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Ada lagi bonus strong group sales ya. Strong group sales ini syaratnya teman-teman sudah ada 51 bro di sebelah kiri dan 51 bro di grup sales sebelah kanan. Jadi ketika terjadi seperti ini dan lingkaran seperti ini ya, per titiknya teman-teman dihargai berapa? 25.000 ya. Misalkan 130 di kiri, di kanan ada 51, maka ada 81 kali 25.000 yaitu sekitar 2 jutaan. Dibayarkannya per kelipatan 10 titik. Nah, contoh ini adalah komisi marketing dari bro ya, dan bahkan ini minggu ini saya tidak banyak mereferensi, tetapi tetap cuannya tetap masuk ya. Jadi ini ada beberapa contoh bonus yang saya dapatkan, ada yang 4,5 juta, ada yang 17 juta, ada yang 18 juta, ada yang 5.400.000, ini punya saya semua. Kok bisa? Bisa, karena saya punya hak bisnisnya nggak cuma 1, saya punyanya 22 bro. Ya, targetnya di sekitar 2-3 bulan ke depan, itu bisa sampai di 31 bro. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ada budget, idealnya berapa sih? Idealnya itu ambil 3 bro teman-teman ya, karena dengan 3 bro ini ideal banget, bisnisnya di bawah 10 juta itu sudah worth it banget untuk mendapatkan penghasilan puluhan hingga ratusan juta gitu. Nah, kemudian juga ada bonus ya, bonus pelatihan Microgold Leadership Training di kapal ya, ada bonus cruise yang teman-teman syaratnya mudah sekali, hanya dengan ada 50 bro di kiri, 50 bro di kanan, itu teman-teman sebelum 15 April, teman-teman mendapatkan
reward ini. Dan 50 ini bukan dari kerja sendiri, melainkan kerja tim. Jadi teman-teman nanti bisa tanya lebih detail kepada yang mengundang. Nah, hampir mendekati penghujung presentasi malam ini ya. Jadi bisnis apa yang dengan modal 2.950 bisa menghasilkan passive income 100 juta dalam waktu 1 tahun. Ya, kira-kira bisnis apa gitu. Karena kalau untuk yang punya passive income biasanya ya bangun kontrakan, bangun kos-kosan, disewakan gitu ya. Bikin ruko disewakan. Kira-kira modalnya berapa? Nah, ini bro, komunitas bronya Bosman ini hanya dengan 2.950 pun sekarang bisa beli di Topet. Ya, bisa dibeli Topet, teman-teman bisa tanyakan ke yang mengundang cara belinya bagaimana, lalu supaya bisa jadi mitra bagaimana, nanti teman-teman silakan ukur sendiri apakah nanti bayarnya 30 hari ke depan, artinya misalkan nanti tunggu gajian, atau mau dicicil pun juga boleh sesuai dengan kemampuan teman-teman. Namun teman-teman saya inginkan hati-hati dan waspada, karena banyak sekali orang yang sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu ada cara yang mudah. Ya, jadi walaupun ada cara yang mudah, masih banyak pilih yang susah. Artinya ya harus bekerja keras, pergi pagi, pulang petang, dan lain sebagainya. Karena ya memang ada beberapa orang yang seperti itu. Dulu saya juga seperti itu. Karena nggak percaya, masuk cara mudah menghasilkan banyak. Kan hasil banyak harus kerja keras. Dulu mindset lama ya. Tapi ketika mindsetnya udah berubah, ternyata cara mudah dan menyenangkan pun bisa menghasilkan cuan besar. Dan saya lebih memilih kerja 1% dengan 100 orang daripada kerja 100% namun seorang diri. Jadi ini hasil menjadi circle-nya Bosman ini, saya berani kolaborasi, bikin kelas TikTok affiliate pun saya kolaborasi, bikin kelas happiness mindset dan hoki pun saya juga kolaborasi, karena saya ingin termasuk micro goal ini salah satu yang menjawab konsep itu. Bagaimana kerjanya cuma 1% tapi dengan 100 orang daripada 100% tapi seorang diri. Dan salah satu nasihat Bapak investor dunia, Warren Buffett, mengatakan jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Ya, artinya siap-siap kerja seumur hidup. Kalau teman-teman belum punya passive income, ya contoh simpelnya kalau tidur saja saldo rekening nggak nambah, berarti belum punya passive income. Cara simpelnya sih. Walaupun ada beberapa cara passive income yang memang kita nggak harus kerja banyak, hanya kerja sedikit, ya hanya dengan mendelegasi, hanya dengan kerja tim, kita bisa punya passive income. Ya, jadi kalau teman-teman sampai dengan malam ini belum punya passive income, mulai pikirkan, ya, mulai refleksi, evaluasi, kira-kira bisnis apa yang bisa menghasilkan passive income. Karena ini menjadi bagian dari road to pension. Ya. Nah, untuk mengakhiri Zoom malam ini saya ingin cerita. Jadi ini ada kisah seorang petinju. Ya. Kisah seorang petinju, dua petinju yang sama-sama ingin bertanding. Jadi petinju pertama ini dia bilang gini, aduh, aku nggak usah bertanding lah, aku pasti kalah. Ya, aku nggak mau bertanding, ini pasti kalah, nggak bisa. Gitu. Tapi ada petinju kedua yang dia kalah atau menang, saya pokoknya mau bertanding dulu. Nggak peduli kalah menang, saya mau bertanding dulu. Nah teman-teman, kira-kira petinju pertama itu 100% sudah pasti kalah, karena dia tidak memutuskan bertanding. Namun petinju kedua, ini teman-teman dia ada peluang 50% kalah dan ada peluang 50% menang. Jadi kalau di microgoal teman-teman di kesempatan ini 50% menang itu ya 50 juta per bulan dalam setahun, ya menurut saya masih oke-oke juga gitu ya. Apalagi 100% menang. Gitu ya. Apalagi punya bro-nya nggak cuma satu bro. Ya, bisa lebih besar lagi. Nah oke teman-teman, saya ingin mengingatkan, jadi mungkin kita bisa refleksi, kira-kira sudah puas belum dengan kehidupan finansial saat ini? Ya, kira-kira sudah puas belum dengan kehidupan finansial saat ini? Kalau belum puas, kira-kira berapa tahun lagi? Ya, saya pernah tes ke beberapa orang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, rata-rata nggak tahu. Aduh, nggak tahu kapan ya bisa financial freedom, kapan ya bisa bebas hutang, kayaknya nggak mungkin, dan lain sebagainya. Ya. Malam ini teman-teman melalui beberapa sahabat yang mengundang, teman-teman sudah ada satu peluang kesempatan, di mana ketika teman-teman ambil kesempatan itu, ada potensi 50% menang, itu bisa dapat 50 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Ya. Jadi teman-teman terima kasihlah kepada yang mengundang malam ini, yang memberi informasi malam ini, terutama Bosman Madriku yang membuat konsep sedemikian rupa yang bisa dinikmati oleh kalangan bawah, karena kalangan atas kayaknya nggak memikirkan penghasilan kita ya, bahkan resesi dibilang dunia akan gelap gitu.
Tapi Pak Mandiku benar-benar nggak cuman memikirkan, nggak cuman kritik pemerintah. Beliau bikin rumah yatim Indonesia, beliau bikin konsep bisnis yang luar biasa, yang bisa membuat orang pensiun, bahkan bisa diwariskan, ya. Dan teman-teman rasanya sudah capek sekali kita hidup dibenturkan sana-sini, ada cebong, ada kadrun, ada pro dan kontra, selalu dihadapkan seperti itu. Sudah capek ya teman-teman ya. Nanti 2024 kita tidak usah ikut ke arus itu, kita fokus ke saldo rekening masing-masing ya. Kita fokus ke saldo rekening masing-masing, nggak perlu berdebat siapa cebong, siapa kadrun, karena yang berdebat pun biasanya juga jangan sampai waktunya dikaburkan dengan itu sehingga tidak fokus ke saldo rekening. Nah, mulai sekarang teman-teman yang belum ada passive income, yang mungkin belum tahu kapan kehidupannya akan puas secara finansial, ada informasi malam ini, teman-teman silahkan pertimbangkan baik-baik, boleh ambil kesempatan ini karena 50% ketika teman-teman tidak tahu menang atau kalah, saya mau bertanding, teman-teman ada potensi punya penghasilan 50 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Nah, dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Ada yang mau menanyakan? Microgoal itu saat ini belum bisa digadaikan, ya. Jadi kalau teman-teman, karena Microgoal ini goals-nya adalah edukasinya untuk menabung, ya, edukasinya adalah untuk menabung. Tapi kalau teman-teman misalkan butuh dana cepat, ya silakan tinggal menghubungi mitra yang lainnya untuk dijual lagi, ya, untuk dijual lagi, untuk di buyback gitu ya. Oke, oke persis dengan MLM, namun ini beda ya, nggak ada MLM yang jualan kelas. Apalagi MLM yang custom design untuk bisnis saat ini, nggak ada gitu ya. Jadi beda banget. Oke, Coach mau bertanya, kalau kita bicara emas MM, index pricing, oke. Microgoal ini pricing-nya sudah ditentukan dari manajemen, ya, itu. Daftarnya di mana silakan menghubungi kepada yang mengundang, ya. Cara daftar di Topet silakan tanyakan ke yang mengundang, nanti biar diberikan link Tokopedia-nya, jadi supaya teman-teman kalau pengen bayarnya 30 hari ke depan atau mau sistem cicilan, boleh silakan bebas. Ya, untuk cara di Topet, habis ini saya share ke grup, teman-teman tinggal minta ke yang mengundang supaya teman-teman tahu cara beli di Topetnya seperti apa. Kemudian kelebihan 1 Bro dengan 3 Bro itu apa ya, intinya 1 Bro itu punya hak bisnis, punya hak bonus. Tadi yang saya tampilkan 4 itu salah 4 ya. 4 dari bonus Bro saya, tidak semuanya saya tampilkan lah ya, nanti nggak enak lah gitu. Yang penting buat jadi bukti aja sih bahwa memang ada bonusnya gitu ya. Kalau kali 22 semuanya ada bonusnya, ya tinggal panen aja gitu. 1 Bro, 3 Bro itu kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda. Jadi pondasi di awal sangat menentukan. Itu sudah paket sama RTP, bukan ya Kak Rahmat. Jadi kalau RTP saja dapatnya pelantian, tidak dapat emas. Ya. Tapi kalau Microgoal dapat emas, cuman tidak dapat pelatihan. Kalau teman-teman ingin dua-duanya, bisa daftar 2 Bro. Satunya untuk RTP, satunya untuk Microgoal. Kalau sudah ikut RTP, apakah sudah jadi mitra Microgoal? Kalau yang sudah ikut solo kemarin sudah ditanyakan sih, mau bermitra atau enggak, mau klaim atau enggak. Kalau mau klaim, sudah klaim, berarti tinggal menghubungi Kak Cindy, nanti silahkan dicek nomor Bro-nya berapa. Kalau belum klaim, ya berarti belum dapat Bro. Karena yang RTP solo ini trial awal yang dapat Bro. Nah, next-nya teman-teman nggak perlu sampai setelah RTP. Sekarang daftar, sekarang juga dapat Bro, sekarang juga langsung masuk komunitas, sekarang juga bisa menjalankan bisnis dari Bro Mardiku ini. Bagus, perlu disesuaikan secara massal, betul sekali, dan saya salah satu yang giat mensosialisasikan setiap minggu untuk share informasi ini, dan di beberapa channel YouTube saya juga bagikan. Kalau ikut RTP dan Bro dan Mas juga bisa ya, ikut RTP dan emas Microgoal bisa dengan daftar 2 Bro. Microgoal itu ada emasnya, ada. Ada ya, ada emasnya. Jadi Microgoal itu ada emasnya. Yang menarik.
dulu. Nah, ini yang tadi yang kelas CTA. Nah, ini di tengahnya ini ada emasnya nih teman-teman. Tengahnya ini ada emasnya. Ini kartu nama juga sama. Kartu nama saya di tengah-tengahnya ini ada emasnya. Ya, titik. Ini ada emasnya nih. Nah, jadi ini ada emasnya. Teman-teman nanti di RTP Malang ya, cari saya, temui saya, nanti saya kasih contohnya. Karena di acara-acara pertemuan, kemudian mungkin kopdar, mungkin temu alumni atau apa, biasanya banyak orang membagikan kartu nama. Nah, kawan di RTP Solo saya juga bagikan kartu nama. Kira-kira kalau kartu yang nama yang lainnya cuma kertas biasa, lalu saya hadir juga memberikan dengan kartu nama ada emasnya. Kira-kira kesan orang yang menerima gimana? Ya, dan kartu nama yang lainnya tadi nasibnya gimana kira-kira? Ya, teman-teman bisa pikirkan sendiri gitu ya. Bukti keasliannya bisa di-scan di belakang. Jadi di belakang ini ada barcode-nya, teman-teman. Ini ada bukti keasliannya, ada sertifikatnya. Di belakang tinggal scan barcode-nya. Dan kalau sudah ditukar dalam bentuk antam, itu juga bisa di-scan ya keasliannya dan bisa dijual di toko manapun ya. Kalau pengen harga lebih tinggi ya, jualah ke toko emas yang mengikuti harga dunia. Kemudian kalau pendaftarannya di atas 10 juta bisa nggak? Sangat bisa Kak Ahmad. Jadi mau berapa bro? Saya kan 22 bro kali 2.950 berapa tuh ya? Kalau 3 juta itu kali 22 berapa sih? Sekitar 60-an juta lah. Ya. Sudah sekitar 60-an juta saya beli. Itu. Minta link Zoom. Nah, ini link Zoom. Untuk web register tolong dibantu dipermudah ya Om supaya untuk reseller registernya bisa langsung terinput. Oke, jadi nanti tinggal japri aja ke saya untuk registernya. Kemudian John Krukul, oke. Kalau 2 gram itu bisa dikumpulkan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi misalkan nih ada 3 orang yang daftarnya cuma 1 bro semua. Kan dapat 2 bro, 2 bro, 2 bro. Nah, jadi teman-teman itu 2 gram, 2 gram, 2 gram. Nah, ya 5 gramnya bisa ditukar antam bareng-bareng. Nanti tinggal dibagi-bagi. Kalau masih 2 gram. Jadi nggak harus sendiri nabung sampai 5 gram. Karena ini komunitas, teman-teman bisa kumpul bertiga untuk beli bro, 3 bro, dapat 6 gram, 5 gramnya tukar antam, 1 gramnya dibagi-bagi. Ketika sudah jadi antam, mau dijual lalu uangnya dibagi 3 juga sangat boleh. Iya, sangat bisa diansur Kak Bani dari Cilegon. Ya, sangat bisa diansur. Nanti tanyakan ke yang mengundang. Nanti saya akan share di grup link pembelian di Topetnya. Lalu setelah beli harus bagaimana supaya klaim bro-nya seperti apa gitu. Kemudian Mas Bimo, bagaimana ubah mindset supaya 90%-nya tercapai namun effortless. Oke, jadi memang yang penting mindset-nya dulu, diyakini dulu, percaya dulu, karena sebelum ada fakta, itu ada faktor penggerak fakta, atau ada medan faktanya. Kalau medan faktanya terbentuk, fakta mudah terbentuk. Tapi kalau medan faktanya nggak dibentuk, keyakinannya nggak ada, yang susah tercapai. Makanya bagi orang-orang yang nggak mungkin, ya nggak mungkin terjadi. Dulu saya sempat konslet untuk ketika, bagaimana caranya? Karena nggak ketemu waktu saya jadi karyawan, gimana ya di rumah saja kok banyak uang. Akhirnya ketika saya paksakan, karena saya tahu Pak Mardigu dari bukunya benar-benar mengalami juga, ya saya akhirnya mengalami juga itu. Bahkan nggak kebayang saya bermitra dengan Bos Mardigu, sering ngopi bareng, bahkan kemarin dari Solo ke Jogja, naik mobil saya, ya sempat beliau tertidur pulas, dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol ya. Jadi nggak nyangka yang dulunya cuma baca buku, gitu. Tapi berawal dari keyakinan. Di Shopee-nya saya belum dapat linknya ya. Kalau di Tokopedia saya sudah dapat. Kalau nanti di link Shopee dapat, pasti saya bagikan. Link rekamannya oke. Nanti saya share di channel YouTube Microgold Support. Aman nggak Microgold sebagai tukar bisa UMKM misalnya ditukar dalam produk yang dijual. Untuk goals-nya nanti adalah alat tukar. Ketika komunitasnya sudah besar. Kalau masih kecil belum bisa. Sama kayak Bitcoin waktu komunitasnya kecil kan nggak bisa. Tapi begitu komunitasnya besar, ya, walaupun bahkan dilarang pemerintah pun di Bali tetap bisa transaksi pakai Bitcoin gitu ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Nanti goals-nya memang microgolling jadi alat transaksi. Jadi bisa saja nanti saya beli es teh di angkringan pakai 1 keping microgol gitu ya. Emas asli bisa digadekan. Iya, digadekan itu kan tergantung emasnya. Makanya kalau komunitasnya besar ya sangat bisa gitu. Tapi kalau masih baru ya Pegadaian akan terima juga pikir-pikir dulu.
Emas 2 gramnya batangan belum bisa, mohon maaf belum bisa ya. Jadi harus per 5 gram. Kemudian Kak Suwarti, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun, saya bisa ikut bisnis ini dan saya pengen ikut. Boleh, Ibu Suwarti silahkan menghubungi siapa yang mengundang, nanti supaya dipandu, kemudian step setelah bergabung seperti apa, supaya dapat cuan, supaya dapat mitra, dapat tim seperti apa, gitu ya. Kemudian, oke, ini ada yang balas-balas chat ya. Jadi teman-teman yang menanya untuk cara daftar dan sebagainya, biar menghubungi yang mengundang ya. Jadi jangan diapakan, jangan dibuat bingung ya. Biar menghubungi yang mengundang saja. Nanti pasti dipandu, gitu ya. Kemudian Kak Kurniawan ada starter kit-nya, ada. Lalu cicilannya dari Topet itu di Shopee nanti bakalan ada. Kurang tahu kalau sudah ada ya, tapi per hari kemarin belum ada. Per hari kemarin. Kalau hari ini saya belum menanyakan lagi. Izin dari Kemendak bukan MLM ya, kalau nggak percaya tanyakan ke Kemendak. Mikrogul bukan MLM ya. Jadi sekali lagi, Mikrogul bukan MLM, tanyakan ke Kemendak kalau nggak percaya sama saya. Boleh ya, saya percaya nggak apa-apa. Kalau 1 bro 4,5 juta, kalau 3 dapat 30 juta, kalau dikerjakan setahun ya waduh, saya mau 30. Betul sekali, 1 bro itu flash out-nya per hari 4,5 juta. Kalau 30 berarti sekitar 13 juta per hari dikerjakan setahun. Saya mau 30 sangat boleh. Mau 3 bro, mau 7 bro. Saya goalnya 31 bro, sekarang baru 22 bro ya. Mau tanya, Pak Bim, saat dapat 3 kiri 3 kanan pasti tiap hari dapat, bukan tiap hari ya, ketika ada pertumbuhan jaringan, karena ini bukan money game. Jadi ini adil banget, siapa yang kerja, siapa yang bersama timnya, membangun omset bersama, dia dapat cuan. Kalau misalkan hari ini ada 3 kiri 3 di kanan, grup salesnya tumbuh, ya dapat. Tapi kalau besok nggak ada pertambahan, ya nggak dapat. Gitu. Karena sekali lagi ini bukan money game. Kalau seperti itu ya perusahaan pasti jebol, tinggal nunggu waktu aja. Gitu. Dan Pak Madiku saya yakin nggak seperti itu. RTP dulu aja lah, boleh. Ya, karena nanti di RTP juga dimantapkan lagi kenapa harus mikrogul. Jadi RTP dulu boleh untuk investasi layer ke atas, saya pun juga ketagihan. Bahkan Desember kemarin itu saya habis berapa puluh juta ya investasi ke atas. Ya, ikut CEO Mastermind, ikut MMBC juga, kemudian ikut kelas YouTube juga, dan macam-macam. Jadi saya ketagihan upgrade ilmu, karena ketika ilmunya upgrade, ternyata saldo rekening nambah juga gitu ya. Kemudian RTB itu apa? Road to Billionaire ya, Road to Billionaire. Kemudian oke. Jadi kata Menteri Perdagangan ini bukan MLM. Iya, betul, sangat betul sekali. Dengan ikut RTB berarti sudah bisa join 1 bro. Betul ya. Jadi ikut RTB, daftar RTB sekarang langsung punya nomor ID bro-nya. Ya, jadi saran saya seperti untuk di Bali ya. Saya daftarnya dari sekarang. Kenapa? Karena kalau sekarang saya daftar, saya kerjakan bisnisnya, nanti pas RTB di Bali, saya sudah punya uang sakunya. Bahkan modal untuk daftar ke Bali sudah balik, plus uang saku, plus bisa beli oleh-oleh. Tapi kalau daftarnya mendekati RTB di Bali, atau bahkan klaimnya setelah ikut RTB, ya dalam masa tunggu ini nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi semua adalah pilihan ya, teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian arti bro itu bisnis trade owner, betul sekali. Kartu nama ada emasnya keren. Ya betul, kalau pesan berapa itu kalau sudah jadi mitra, PP-nya cuma 11.000 per piece-nya. Ya. Bisa dijual? Tidak bisa, sangat bisa sekali. Kak Melia sudah diterjawab tadi ya, dapat 1 bro. Wah, pertanyaannya ini semangat-semangat sekali ya, masih ada 105 chat ya. Luar biasa sekali malam ini. Kak Martin, belum paham, bisa di-share slide-nya. Ya, ketika teman-teman sudah bermitra, langsung dikasih slide-nya. Kalau belum bermitra, mohon maaf, kalau belum bermitra, belum bisa dikasih slide-nya. Aduh, grup WA ada. Ya, di grup WA ada, kemudian saya tambahkan lagi grup Telegram untuk share informasi. Jadi langkah awal teman-teman harus gimana, mulai dari benahi mindset-nya, bangun keyakinannya, membereskan hambatan-hambatannya, dan nanti ketika teman-teman ikut MLP, ketika nanti saya ikut misi MLP, saya seorang hipnoterapi, saya akan bantu mental block teman-teman supaya sling gitu ya. Jadi bukan diganggu lagi pikiran negatif, nanti kalau gagal gimana ya, nanti kalau bangkrut gimana, nanti kalau rugi gimana ya. Tapi
pertanyaan positifnya nggak muncul. Nanti kalau cuan gimana ya? Nanti kalau dari sini saya bisa beli rumah gimana ya? Nanti kalau dari sini saya bebas hutang gimana ya? Nah, teman-teman akan saya bantu dengan teknik hipnoterapis untuk membereskan mental block buat teman-teman, termasuk membereskan belief system yang menghambat finansial. Contohnya, masa kecil disugesti uang itu kotor, terus kemudian orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong, dan lain sebagainya, orang kaya susah masuk surga, bla 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 bla. Kebenaran negatif tentang uang saya bereskan di acara MLP. Kalau teman-teman sudah bermitra, nanti ada info bagaimana caranya supaya teman-teman bisa bermitra dengan Microgold ya. Kemudian pengen gabung Kak Dery, oke siap. Saya yakin juga ini bukan kebetulan, siapa tahu bagian dari jawaban doa dari Kak Dery Maulana ya. Kemudian, oke, jadi mohon maaf, tolong jangan share nomor handphone apapun, hargai yang mengundang, dan teman-teman silakan menghubungi siapapun yang mengundang. Ya, jadi tolong jangan share link website apapun, jangan share WA apapun, hargai yang mengundang, yang memberikan informasi tentang bisnis ini. Dan teman-teman yang punya attitude baik, pastinya juga akan sangat menghargai siapa yang mengundang. Karena kalau teman-teman tidak menghargai pemberi informasi, ya untuk suksesnya agak berat. Karena dari pertama kali ambil keputusan, teman-teman kurang amanah. Gitu. Jadi silakan tetap dengan amanah yang baik, supaya teman-teman rezekinya juga berkah. Ya, betul. Konsultasi kepada yang mengundang, harga per gramnya 11.000 itu berubah ya. Masih tetap, sampai saat ini Kak Ririn masih tetap. Kemudian nukar antamnya bukan di Gerai Antam ya, tapi ke Microgold. Ya, bisa datang ke kantor, bisa dikirim ke kantor kalau dari luar kota. Satu buah berapa keping, kurang lebih sekitar 150, pokoknya totalnya 2 gram tergantung stok di kantor. Kemudian, oke. Saya langsung ke bawah dulu ya, karena ada beberapa yang nge-share link dan juga nomor handphone. Mohon maaf teman-teman ya, jadi dengan berat hati, mungkin Zoom-nya saya tutup karena ini mulai tidak amanah ya. Mohon maaf sekali ya, jadi teman-teman tolong jaga attitude, jaga amanah, supaya rezekinya tetap berkah. Karena teman-teman bisa ngakali siapapun yang mengundang, bisa ngakali pembicara, tapi teman-teman nggak bisa lolos yang namanya hukum semesta. Nggak akan bisa. Ya contohnya gini, sama-sama nggak percaya gravitasi. Misalkan saya dengan teman saya si Bejo, gitu ya. Walaupun dia Bejo, dia nggak percaya adanya hukum gravitasi. Sama-sama naik, lompat dari Monas. Kira-kira yang nggak percaya hukum gravitasi gimana? Tetap jatuh juga. Jadi teman-teman malam ini percaya nggak percaya dengan hukum semesta, dengan hukum tabur tuai, pasti berlaku. Ya, jadi teman-teman nggak bisa sembunyi dari itu. Dan terima kasih teman-teman yang mengundang. Cara daftar dan pertanyaan selanjutnya bisa tanyakan ke yang mengundang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang tetap amanah malam ini, menjaga suasana tetap kondusif. Saya doakan teman-teman malam ini menjadi malam salah satu pintu rezeki yang dibukakan olehnya. Dan saya doakan teman-teman, walaupun mungkin tidak dengan Microgold, teman-teman tetap dapat peluang untuk mendapatkan passive income dari manapun itu. Ya, teman-teman tidak bermitra atau bermitra dengan Microgold masih tetap sahabatnya Bos Pen. Yuk kita bersatu, kita sejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari diri kita, kemudian untuk Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu di Zoom berikutnya minggu depan.